Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih Gereja Kristus Bitung. Hari ini Sabtu 5 Juli kembali Gema Kabar Baik menyapa pagi-pagi di dalam firman akan kebenaran ini. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur sampai pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali menikmati hari. Engkau yang menolong kami dan seisi keluarga kami. Biarlah kami memulai hari ini dengan suatu iman yang berserah atas kehendak dan kedaulatan-Mu, bahwa kami percaya Yesus saja sudah cukup di dalam kehidupan kami, apapun situasinya. Untuk itu Tuhan, kuatkan iman kami di dalam perjalanan kami hari ini. Bantu kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami ingin memulai hari ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-27 sampai 36, diambil dari santapan harian berjudul Fanatisme. Tapi sebelumnya mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36 ya. LAI di dalam perikop ini memberikan judul Paulus ditangkap. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu, dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Nah, Bapak Ibu, justru itu di dalam santapan harian topik yang kita akan bahas ini tentang fanatisme. Orang yang fanatik memang sangat mudah terprovokasi ya Bapak Ibu. Seringkali tanpa melakukan cross check terlebih dahulu, mereka sudah bertindak anarkis. Tindakan anarkis yang dialami Rasul Paulus bermula dari hasutan. Kita lihat di ayat 27-28 ya. Orang-orang terprovokasi hanya karena kesalahpahaman. Mereka berpikir bahwa Trofimus, rekan Paulus yang berasal dari Efesus, ikut masuk ke dalam bait Allah. Akibatnya,
Paulus dianiaya, dia ditangkap, diseret, dipukul, habis-habisan dan diikat rantai. Nah, umat yang fanatik itu, Bapak Ibu, cepat untuk bertindak anarkis dengan dalih bahwa mereka membela Allah. Padahal mereka sendiri tidak tahu secara pasti apa yang dilakukan Paulus. Sebelum menjadi korban fanatisme, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga adalah salah satu pelakunya loh. Dahulu, dia adalah orang yang paling gencar dalam menganiaya orang Kristen. Pada saat itu dia berpikir bahwa dia sedang berbakti bagi Allah. Tetapi sebenarnya dia menganiaya Tuhan Yesus. Kita mengerti ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan 5 ceritanya. Nah, dari hal itu kita dapat melihat dua wajah umat, Bapak Ibu. Pertama, umat berwajah garang. Mereka memperlihatkan perlakuan yang bengis, kejam, dan tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan membawa nama Tuhan. Umat seperti inilah yang justru melanggar hukum Taurat dan menajiskan kekudusan Allah. Dan kedua, umat berwajah teduh. Sikap mereka adalah sikap yang penuh kasih. Mereka tidak akan melakukan kekerasan karena pada pasalnya mereka menyadari bahwa Allah adalah kasih. Bahkan sebagaimana Allah menyatakan kasih yang penuh anugerah dengan mengorbankan anaknya untuk menebus manusia, demikian pula umat ini memperlihatkan kasih kepada orang-orang. Nah, Bapak Ibu, upaya kita dalam beragama sangat mungkin loh menjadikan kita fanatik. Apalagi jika kita menganggap ibadah sebagai tempat persaingan kesalehan, bukan tempat di mana kita menerima anugerah. Sebetulnya bila kita percaya penuh kepada Allah dan pimpinannya, kita akan disadarkan akan kasih-Nya dan dituntun kepada keteduhan, bukan keributan. Nah, Bapak Ibu, wajah seperti apakah yang kita pilih? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang memiliki wajah-wajah yang penuh dengan kemarahan, wajah garang, ataukah kita mau menjadi umat yang berwajah teduh? Bapak Ibu, di dunia media sosial masa kini ada banyak kan cerita yang dengan sengaja dibuat dan disebarkan untuk memancing emosi orang-orang. Hoax, waduh parah memang. Cerita seperti ini disebut sebagai rage bait. Biasanya suatu foto atau video dari seorang figur publik diedit sedemikian rupa sehingga figur itu seolah-olah mengatakan sesuatu yang sangat ofensif. Dan akibatnya meledaklah kemarahan orang-orang dan terjadilah keributan besar. Situasi serupa sesungguhnya sudah pernah terjadi pada masa perjanjian baru di Bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu, dari apa yang kita baca, kita bisa merenungkan banyak hal. Dari ayat 27 sampai 28 kita mengetahui siapa yang dilihat orang-orang Yahudi dari Asia, lalu apa yang mereka lakukan. Kemudian kita belajar apa sangkaan yang muncul tentang Paulus, lalu bagaimana reaksi orang banyak. Kemudian kita juga belajar siapa yang mendengar kabar tentang kegemaran itu dan apa yang dia lakukan. Dan juga yang terakhir, apa yang diteriakkan oleh orang banyak. Jika Bapak Ibu mau bersaat teduh, renungkanlah pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian, apa pesan yang Allah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara secara pribadi? Seberapa besar dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh suatu hasutan? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang perlu kita miliki agar kita tidak mudah terprovokasi oleh hasutan sehingga salah sangka dan salah bertindak? Yang terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk mencari tahu kebenaran dan meluruskan hasutan yang beredar? Bapak Ibu, bagaimana respon kita? Sikap dan perilaku seperti apa sih yang ingin kita tunjukkan ketika kita mendengar cerita yang dapat menaikkan emosi kita? Kemudian ketika dunia media sosial lagi diramaikan oleh sesuatu hasutan, apa yang dapat kita lakukan? Mari Bapak Ibu, kita tutup renungan ini dengan doa.
Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami adalah representasi Engkau di dunia ini. Engkau membentuk dan menciptakan kami dengan keserupaan akan Engkau. Tetapi kami telah jatuh, dan natur keberdosaan kami membuat kami ingin selalu mengikuti kedagingan kami. Tapi Yesus Kristus Tuhan kami datang membebaskan kami, menebus kami. Dan kami pun Engkau berikan Roh Kudus. Roh Kudus Bapa yang menguduskan kami sehingga kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Bapa Tuhan, kami bersyukur karena di dalam keserupaan akan Kristus itu kami bisa memohon untuk Engkau memberikan hikmat sehingga kami bisa bersabar, bertekun di dalam kebenaran. Tuhan, bantu kami hari ini menjalani kehidupan kami, menjalani pekerjaan kami, menjalani segala pergumulan kami. Biarlah situasi hidup ini membuat kami bisa selalu berserah dan berfokus kepada salib Kristus itu. Ajarkan kami menjadi umat-umat, orang-orang yang berhati teduh, yang tenang karena kami punya Tuhan yang kuat, yang tidak dengan sengaja memprovokasi, karena kami tahu tujuan kami hidup hanya untuk memuliakan Engkau saja. Biarlah kami bisa menjadi umat-umat yang teduh. Tuhan, apapun pergumulan kami ingin memulai hari ini dengan kekuatan dan juga penyertaan yang ada di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hari ya. Tuhan Yesus memberkati di dalam weekend ini. Biarlah segalanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah, apapun yang Dia inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di dalam Gema Kabar Baik minggu depan.